Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosad Fieri Ramadan, NPM 2010501087, dan teman saya Dimas Wicaksono dengan NPM 2010501096. Kami dari Rombel 3 Teknik Elektro Universitas Tidar, semester 3. Pada kesempatan kali kami akan menganalisis PT Argo Pantes menggunakan metode HIRAR. Langsung saja, deskripsi tentang PT Argo Pantes. Argo Pantes adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri tekstil yang terintegrasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977. Perusahaan ini merupakan salah satu industri penghasil tekstil terkemuka. Argo Pantes memproduksi berbagai hasil tekstil. Ia menghasilkan tekstil berkualitas tinggi dan katun dan polyester atau katun campuran. Selanjutnya adalah analisis menggunakan metode HIRAR. Setelah menganalisis dengan menggunakan metode HIRAR di PT Argo Pantes, yaitu terdapat pertama bagian pengendalian produksi, kondisinya rutin, penjelasan bahaya konsekuensinya. Yang pertama, anggota badan dapat terjepit mesin. Yang kedua, tersengat listrik pada mesin produksi. Yang ketiga, tangan terkena mesin produksi. Resiko awal konsekuensinya itu dapat menyebabkan kematian, probabilitasnya 2, dan nilainya H2. Tindakan pengendalian. Yang pertama, melakukan pekerjaan sesuai SOP. Yang kedua, memakai APD lengkap. Ketiga, mematuhi tata tertib dan tanda peringatan. Yang keempat, mengoperasikan mesin sesuai standar. Resiko tersisanya yaitu konsekuensinya A, yaitu dapat rendah. Yang kedua, probabilitasnya 2, nilainya L2. Yang kedua, yaitu bagian penjahitan. Kondisinya rutin. Penjelasan bahaya dan konsekuensinya. Yang pertama, terkena mesin jahit pada saat pengaturan line. Yang kedua, terkena mesin setrika pada saat penyetikaan. Yang ketiga, sakit otot pinggang karena terlalu lama berdiri. Yang keempat, anemia karena jangkauan kerja sempit. Kondisi awal konsekuensinya C, probabilitasnya 2, nilainya M1. Tindakan pengendalian, yang pertama melakukan safety briefing, kedua melakukan pekerjaan sesuai aturan yang berlaku, ketiga melakukan peregangan otot, keempat perbanyak konsumsi air mineral. Resiko tersisa konsekuensinya B, probabilitasnya 1, nilainya M3. Yang ketiga yaitu bagian gudang. Kondisinya rutin. Konsekuensinya yang pertama tertimpa bahan baku yang dapat menyebabkan cedera serius. Kedua, kurangnya ventilasi udara yang dapat menyebabkan sakit pernafasan. Yang ketiga, kurangnya pencahayaan di area gudang yang dapat menyebabkan mata sakit. Resiko awal yaitu konsekuensinya C, probabilitasnya 1, nilainya M1, yaitu tindakan pengendalian. Yang pertama, menggunakan APD sesuai prosedur K3. Yang kedua, pengecekan tata letak barang secara rutin. Yang selanjutnya, menambahkan ventilasi udara. Yang terakhir, pengecekan lampu penerangan secara berkala. Resiko tersisanya konsekuensinya A, probabilitasnya 1, dan nilainya L1. Yang selanjutnya akan dibacakan
oleh Rosat. Selanjutnya adalah nomor 4. Pemeliharaan mesin, kondisi rutin. Konsekuensinya terjepit mesin saat melakukan perbaikan. Kurangnya kelengkapan APD yang dapat menyebabkan cedera serius hingga kematian. Tertimpa mesin saat terjadi kelalaian. Bekerja dengan kondisi fisik yang tidak sehat. Tidak memakai alat secara benar. Dan terakhir tidak bekerja sesuai standar operasional. Adapun konsekuensinya yaitu dapat menyebabkan kematian. Probabilitasnya yaitu 1 dan nilainya H1. Resiko tersisa yaitu menggunakan APD sesuai dengan prosedur K3, melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP, melakukan pengecekan rutin kondisi kesehatan, memastikan keamanan tempat kerja, dan meningkatkan kewaspadaan saat kerja. Konsekuensinya C, probabilitasnya 2 dan nilainya M2. Yang kelima adalah bagian pencucian atau washing. Kondisi rutin, adapun konsekuensinya jangkauan kerja yang terlalu sempit, cenderung berperilaku tidak aman, tidak menggunakan APD, terbatasnya posisi tubuh pekerja dalam beraktivitas, peralatan kerja kurang, peralatan kerja yang tidak sesuai standar, dan tidak siap melakukan pekerjaan. Konsekuensi bernilai C, probabilitas 2 dan nilainya M2. Resiko tersisa yaitu menggunakan APD sesuai dengan prosedur K3, melakukan pengecekan rutin kondisi kesehatan, melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP, melengkapi peralatan kerja, dan melakukan perawatan alat kerja dengan rutin. Konsekuensinya A, probabilitas 3 dan bernilai L1. Nomor 6 adalah bagian kontrol kualitas atau quality control. Kondisi rutin. Konsekuensinya sakit mata yang disebabkan kelelahan, anemia yang disebabkan kelelahan karena terlalu lama dalam pengecekan kualitas, nyeri otot dan sendi, gangguan pernapasan akibat serat kain, dan jangkauan kerja terlalu luas. Resiko awal konsekuensi bernilai C, probabilitas bernilai 4, dan bernilai M4. Tindakan pengendalian yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP, melakukan peregangan otot dan sendi, menggunakan APD sesuai dengan prosedur K3, dan melakukan pengecekan rutin kondisi kesehatan. Resiko tersisa, konsekuensi bernilai B, probabilitas 2, dan bernilai L3. Kemudian yang terakhir adalah rank matrix. Rank matrix dibagi dengan ranking kedudukannya. Yang pertama itu A, cedera atau luka ringan dengan risiko kematian yang rendah. Kedua B, cedera atau hilang hari kerja tanpa cacat permanen dengan risiko kematian yang rendah. Selanjutnya C, cedera hilang hari kerja dengan cacat permanen dengan risiko kematian yang sedang. Selanjutnya D, cedera berakibat kematian atau cacat fisik permanen. Yang terakhir E, risiko kematian atau meninggal lebih dari 1 orang. Kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, jarang terjadi suatu kecelakaan di tempat kerja. Insiden terjadi 1 kali dalam setahun. Yang kedua, rarely atau kecil kemungkinan. Angka terjadi insiden di tempat kerja jarang, 2-3 kali per tahun. Yang ketiga, possible, sering dapat terjadi. Sering terjadi insiden di tempat kerja 5-8 kali per tahun. Yang keempat, sangat sering terjadi.
suatu insiden di tempat kerja 10-18 kali per tahun. Ya, sekian penjelasan pada perusahaan tekstil menggunakan metode hierarki dari kami. Tentunya dari kami terdapat banyak sekali kesalahan, sehingga kami terbuka untuk menerima komentar, kritik, dan saran dari para pemirsa dan pendengar. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.